melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pembahasan revisi Undang-Undang KPK kembali ke versi lama. Mensesnek juga menampik bahwa isu ini ada kaitannya dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyetujui kembalinya Undang-Undang KPK sebelum tahun 2019. Lantas di tengah kritik publik, sudah perlukah Undang-Undang KPK untuk direvisi? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan politikus PD Perjuangan Guntur Romli. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Doli, Mas Guntur. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya pertama ingin ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, kalau pemerintah ini tadi kita telah mendengarkan tegas mengatakan tidak ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang KPK, paling tidak hingga saat ini ya. Kalau dari Golkar sendiri, apakah sependapat? Iya, tadi kan disampaikan oleh Pak Mensesnek itu belum ya, tepatnya begitu. Belum ada pembahasan tentang apakah ada revisi Undang-Undang KPK atau tidak gitu. Nah, memang secara formal saya di pimpinan Balik memang belum ada ya dimasukkan di dalam kesepakatan antara pemerintah dan DPR dan itu kan tercermin dalam prolegnas kita ya. Jadi prolegnas untuk periode ini apalagi tepatnya tahun ini dan tahun kemarin memang tidak ada Undang-Undang KPK itu masuk dalam list prolegnas. Nah, tapi begini, yang paling penting sekarang kita memahami betul ya bahwa situasi pemberantasan korupsi kita ini kan juga sebetulnya PR-nya masih banyak ya. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi yang terakhir dirilis itu, kita kan terjadi penurunan ya. Artinya situasi pemberantasan korupsi kita sebenarnya tidak terlalu baik juga. Nah, ini kan saya kira juga harus menjadi perhatian kita semua. Nah, wacana tentang soal revisi Undang-Undang KPK itu ya apakah itu datangnya kemudian tadi sebelumnya dari Pak Abraham Samad atau dari Presiden ke-7 itu harus kita tempatkan bagian dari bagaimana kita semuanya harus tetap berkomitmen ya dan kemudian melakukan langkah-langkah yang konkret di dalam melakukan penguatan terhadap pemberantasan korupsi itu. Nah, misalnya salah satunya sekarang yang juga ramai dibahas adalah sedang disusut dan dibahasnya undang-undang tentang perampasan aset ya. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat kalau ini kemudian wacananya berkembang ya dan kemudian kita tahu persis upaya kita dalam melakukan pemberantasan korupsi atau menurunkan atau memperbaiki indeks persepsi korupsi itu adalah bagian salah satunya perlu ada penguatan lembaga termasuk lembaga KPK lagi ya saya kira itu tidak menutup kemungkinan kita untuk juga bisa membahas sampai ke sana gitu. Baik, Bang Doli, jadi saya ingin menegaskan kalau misalkan ada wacana untuk merevisi kembali Undang-Undang KPK seperti sebelum tahun 2019 dari Partai Golkar setuju tidak dengan wacananya? Kalau nanti pada akhirnya sampai pada kesimpulan itu dalam rangka untuk penguatan terhadap pemberantasan korupsi, saya kira kita setuju saja. Karena kan yang paling penting adalah kita berkomitmen tidak ya untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Nah, misalnya begini ya, nanti apakah dalam rangka itu selama ini dengan memakai undang-undang yang sekarang existing, apakah memang terjadi pelemahan gara-gara itu gitu. Nah, ini kan harus kita kaji kan. Nah, kalau memang nanti ditemukan memang perlu ada revisi, saya kira sekali lagi dalam rangka untuk kita serius sekali untuk melakukan pemberantasan korupsi, saya kira kita harus dukung itu. Oke, saya ingin langsung ke Mas Guntur. Mas Guntur, kalau tadi kan sebelumnya kita sudah mendengarkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang KPK begitu. Kalau dari Anda sendiri sebenarnya merasa apakah memang sudah perlu ada revisi Undang-Undang KPK? Ya, kami sendiri di PDI Perjuangan, kalau dari hasil Rakernas pertama pada bulan yang lalu, memang melihat bahwa persoalan pemberantasan korupsi ini menjadi masalah besar di Indonesia, khususnya peran dari KPK, dan kami mengkritik keras ketika misalnya KPK dijadikan sebagai alat politisasi, alat kriminalisasi, melakukan tebang pilih untuk isu-isu korupsi. Dan bagi kami persoalannya di situ memang di masalah undang-undang KPK yang tidak menjamin independensi KPK itu sendiri. Dan jangan lupa ketika Jokowi melontarkan soal perbaikan undang-undang KPK pada saat ini, publik juga jangan lupa bahwa sebenarnya yang ikut menjegal,
ikut melemahkan KPK itu adalah Jokowi, ya. Meskipun sekarang dia melakukan cuci tangan, tapi kan publik juga tidak mudah dikibuli sedemikian rupa, karena kita tahu bahwa poin-poin yang menjadi masalah independensi KPK, misalnya di situ ada masalah Dewas, di situ kemudian rumpun KPK dimasukkan dalam rumpun eksekutif sehingga tidak independen, itu kan merupakan usulan-usulan yang selama ini juga disampaikan oleh Jokowi. Karena itu PDI Perjuangan memang mendorong perbaikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK itu sendiri, kemudian juga mendorong misalnya pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat penindakan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia, dan juga perbaikan misalnya terkait seleksi dari komisioner dari KPK, yang kita tahu komisioner KPK saat ini itu sudah 2 kali dipilih oleh presiden yang sama, oleh Jokowi. Kemudian juga bagaimana ketua KPK itu juga perwira polisi yang aktif, ya. Kalau secara jabatan itu di bawah Kapolri. Ini kan persoalan terkait dengan independensi KPK itu sendiri, sehingga publik juga melihat bahwa persoalan-persoalan kasus-kasus korupsi yang dihadapi oleh KPK akhirnya kan ketika dia berbenturan dengan kekuasaan, dengan orang-orang yang kuat, ya, akhirnya melemah. Tapi ketika sasarannya adalah orang yang dianggap vokal, dianggap orang yang kritis, itu dulu yang harus ditebang. Nah, ini menjadi perhatian benar dari PDI Perjuangan bahwa KPK harus dikembalikan kepada hitohnya, kepada jalurnya. Dia adalah lembaga independen yang benar-benar serius dalam pemberantasan korupsi. Juga misalnya usulan terkait dengan penyidik-penyidik independen di KPK. Ya, dia tidak lagi dari kepolisian, meskipun dalam penuntutan itu juga harus berkoordinasi dengan katakanlah lewat kejaksaan, ada orang kejaksaan, tapi penyidik-penyidik independen yang profesional itu harus diperbanyak di KPK. Karena kalau kita lihat penyidik, ya mohon maaf, ketika itu dari unsur kepolisian, publik juga menanyakan ini tunduknya kemana nih, ke komisioner KPK atau kemana, itu kan. Akhirnya kita sebut banyak sekali kasus-kasus pesanan dalam isu pemberantasan korupsi itu menjadi isu politik, bahkan pada isu kriminalisasi ini yang menimpa pada Sekjen PDI Perjuangan kasus sebelum ini. Itu yang pandangan dari kami, Mbak. Oke, Mas Guntur, kalau dari penjelasan Anda dan melihat lanskap pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, apakah memang sudah sangat genting untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK, dan apakah memang harus dilakukan secepat mungkin? Kalau kami melihat memang independensi KPK itu dipertanyakan, Mbak. Maka saya sebut untuk kasus-kasus orang kuat itu gimana ceritanya? Misalnya ada yang sudah tersangka menjadi kasus apa itu yang di BI, CSR-nya BI, sampai sekarang nggak ditangkap, ya. Ketika misalnya kasus dari Sekjen PDI Perjuangan, ya, udah jelas itu udah kasus yang sudah terjadi pada tahun 2020, tiba-tiba langsung diangkut sedemikian rupa. Yang kemudian misalnya kasus untuk Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang sudah disita dari duitnya, dari rumahnya itu 3,4 miliar. Sampai sekarang nggak ada kelanjutan dari kasus tersebut. Jadi kami sangat mempertanyakan independensi KPK, ya, keberanian KPK. Dan lagi-lagi kalau kita bicara pada kasus-kasus seperti ini, kami melihat ya memang kepada undang-undangnya, kepada sistemnya, di situ memang terjadi sudah pelemahan. Di situ sudah ada namanya ada intervensi politik yang sangat kuat sekali kepada KPK. Makanya kami mendorong untuk perbaikan undang-undang KPK ini kembali kepada hitoh, kepada asal, ya, bahwa ini adalah lembaga independen yang untuk pemberantasan korupsi, kemudian juga penyidik independen harus ditambah, yang profesional juga ditambah, agar tidak terjadi yang disebut dengan pesanan-pesanan, intervensi-intervensi politik dan kekuasaan yang kami lihat sangat nyata dan kasat mata dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK pada saat ini, Mbak. Oke, saya ingin kembali ke Bang Doli. Bang Doli, tadi kalau kata Mas Guntur, independensi dari KPK dipertanyakan. Ada kritik mengenai independensi, tapi bukan hanya independensi saja, tapi ada juga kritik mengenai kewenangan penyadapan, kemudian status kepegawaian, ada juga mengenai keberadaan Dewan Pengawas yang dikatakan justru hal-hal ini memperlambat KPK dalam memberantas korupsi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, saya kan tadi mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang secara keseluruhan, ya, lanskap tentang pemberantasan korupsi itu kan faktornya banyak, ya.
Nah, misalnya ya kalau dalam penilaian yang sekarang indeks persepsi korupsi itu setidaknya ada 9 indikator ya. Dilihat bagaimana proses perjalanan pemerintah, kemudian bagaimana kultur masyarakatnya, bagaimana termasuk salah satunya adalah institusi penegak hukum, termasuk di dalamnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi seperti KPK yang kita punya ini gitu loh. Nah, jadi ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, mungkin bisa jadi ada kritik ya terhadap KPK seperti yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi. Oke, saya kira memang itu menjadi salah satu bahan evaluasi kita terhadap bagian dari keseluruhan pemberantasan korupsi itu. Tapi yang paling penting adalah itu harus kita jadikan bagian membangun sebuah ekosistem Oke. yang memang kuat di dalam kita membangun pemberantasan korupsi itu. Misalnya begini ya, saya kemarin agak terheran-heran itu ketika dalam waktu 2 bulan ada 7 kepala daerah yang berturut-turut ya terkena OTT gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kepala daerah yang kedua sampai ketujuh itu dia nggak baca berita apa, nggak baca koran bahwa teman sebelumnya, teman sejawatnya, kolega di daerah yang lain itu terkena OTT. Nah, yang ketiga juga begitu. Artinya kan apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa pertama mereka udah nggak peduli lagi gitu loh, ya bahwa nggak apa-apalah. Toh juga kalau misalnya kita kena mungkin ya, toh teman-teman kita juga nanti bareng-bareng sama kita juga. Itu yang paling naif gitu. Atau yang kedua misalnya mereka juga sudah nggak paham mana yang membedakan yang korupsi, mana yang tidak. Nah ini kan bahaya nih buat kita semua ya, buat pejabat negara. Jangan-jangan nanti kita juga nggak paham nih mana yang kita lakukan masuk kategori korupsi atau tidak. Nah itu yang maksud saya menjadi salah satu variabel penting juga dalam membangun membangun ekosistem kita untuk sama-sama memerangi korupsi itu. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa kritik terhadap KPK seperti yang disampaikan tadi itu memang tidak boleh kita nafikan gitu ya. Itu harus kita kaji ulang bahwa nanti kemudian pada akhirnya kesimpulan untuk mengembalikan soal independensi, soal penguatan kinerja segala macam harus melalui revisi undang-undang KPK. Ya saya kira itu tinggal kesepakatan politik kita saja ya semua. Oke Bang Doli, tapi saya ingin tahu pendapat Anda, apakah dengan Undang-Undang KPK yang berlaku saat ini membuat KPK jadi lebih lemah posisinya dalam memberantas korupsi atau bahkan ada beberapa yang memakai kata-kata mandul KPK dengan undang-undang ini? Ya tadi seperti saya contohkan, kita juga malah gini ya, begitu tadi saya ceritakan tentang berturut-turut ya, ada 7 kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK, itu kan kita melihat sebetulnya atau masyarakat melihat bahwa oh ternyata memang KPK dalam tanda petik galak juga ya, kerjanya serius juga begitu loh. Nah tapi apakah memang itu menjadi indikator penyelesaian korupsi secara keseluruhan? Nah ini kan belum tentu. Apakah itu menjadi salah satu kesimpulan besar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KPK selama ini sudah maksimal atau malah belum gitu. Jadi artinya saya juga ingin mengatakan bahwa dengan undang-undang sekarang pun sebetulnya KPK juga sudah bekerja gitu. Nah tapi sekali lagi pertanyaannya dengan kerja serius dilakukan oleh KPK melalui dengan undang-undang yang sekarang, apakah memang sudah bisa pada akhir nanti di akhir waktu tertentu mengambil kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi sudah selesai misalnya. Nah ini yang harus kita dipertanyakan. Apakah itu nanti menurunkan indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik atau tidak? Nah itu yang nanti akan menjadi penilaian yang lebih komprehensif lagi kira-kira gitu. Baik, oke saya ingin kembali ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini tadi Anda sempat menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu ya, dan kita tahu di sini ada kontroversi yang muncul ketika Presiden ke-7 Joko Widodo mengatakan bahwa setuju revisi Undang-Undang KPK dikembalikan seperti versi lama karena waktu itu revisinya adalah inisiatif DPR dan Presiden tidak menaikkan rancangan Undang-Undang KPK tersebut begitu. Nah, tapi di tahun 2019 PDIP sendiri kan adalah partai yang mendukung Presiden Jokowi pada waktu itu dan berarti ada andil juga dari PDIP. Jadi sebenarnya sikap PDIP seperti apa ini? Ya, kita juga harus ini Mbak, sadar diri ya. PDI Perjuangan pada Rakernas kelima itu sudah memberikan salah satu rekomendasi adalah meminta maaf atas
tindakan yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo yang pada akhirnya kami juga memecat. Dan kesadaran ketika bahwa ada upaya untuk pelemahan KPK, pada waktu itu kalau saya menyimak ya dari sumber dari internal PDI Perjuangan, itu kan sebenarnya permintaan dari Jokowi untuk mengendalikan KPK. Karena konteksnya pada waktu itu Gibran mau maju di wali kota Solo, kemudian menantunya mau Bobi mau maju dari wali kota Medan. Jadi KPK yang sebelumnya itu sangat independen harus dikendalikan di bawah presiden. Makanya dilakukanlah yang namanya revisi Undang-Undang KPK. Ini sekedar saya sampaikan aja secara terbuka bahwa upaya revisi Undang-Undang KPK pada waktu itu adalah upaya untuk pengambil alihan KPK di bawah presiden dan dalam hal ini ya di bawah kendali oleh Joko Widodo. Nah, ketika misalnya sekarang Joko Widodo ingin mengembalikan KPK, Undang-Undang KPK pada seperti yang semula, ya mungkin misi dia sudah selesai. Selama 5 tahun lebih dia sudah bisa mengendalikan KPK di bawah dia. Kemudian ketika presidennya sudah ganti, ya dia nggak ada masalah ketika misalnya undang-undang itu dikembalikan kepada asal. Tapi kami ingin menegaskan bahwa kita ingin memperkuat kembali bahwa KPK itu harus menjadi lembaga yang independen. Dia harus kembali kepada hito ketika misalnya KPK itu lahir pada eranya Ibu Megawati Soekarno Putri dalam konsep dia adalah pemberantas korupsi dalam kasus-kasus yang extraordinary. Jadi artinya untuk ke depan dan kami juga melihat bahwa ketika ada perseberangan jalan antara katakanlah dari orang PDI Perjuangan dengan kekuasaan pada eranya Jokowi, kemudian Jokowi ingin membalas dendam dengan menggunakan KPK dan ini memang terjadi. Nah, inilah yang pahit yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Permintaan maaf juga kami harus sampaikan kepada masyarakat agar kita ke depan benar-benar bisa memiliki sebuah lembaga anti korupsi yang benar-benar independen dengan catatan-catatan buruk, dengan pengalaman-pengalaman buruk yang selama ini bisa terjadi. Dan kami harus membuka diri ya menyatakan permohonan maaf juga apa yang sudah terjadi selama ini ya inilah untuk perbaikan ke depan begitu Mbak. Oke, terakhir saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, revisi Undang-Undang KPK ini kan kalau tadi kata Pak Jokowi ini sebenarnya adalah inisiatif dari DPR. Jadi waktu itu Presiden tidak menaikkan revisi Undang-Undang tersebut. Nah, Anda kan 2009 sudah di DPR begitu ya. Apakah bisa memang satu undang-undang ini disahkan tanpa ada persetujuan dari Presiden? Tidak bisa. Jadi formally sebetulnya ya dengan segala hormat mohon maaf itu pernyataan yang menurut saya kurang tepat ya karena undang-undang itu di dalam konstitusi kita ya Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan pembentuk undang-undang itu dua, DPR dan pemerintah. Kalau salah satunya saja tidak setuju gitu ya, apalagi tidak menandatangani, itu tidak akan mungkin jadi undang-undang gitu. Nah, jadi saya kira sudahlah kita tidak usah kembali ke belakang gitu ya. Terus kemudian siapa yang paling bertanggung jawab kalau kemudian mengatakan ini undang-undang yang ada yang kemudian menilainya merubah soal keberadaan KPK itu gitu. Karena toh juga semuanya kemarin kita terlibat ya semua partai politik ya Golkar, PDIP, Gerindra semuanya yang sudah kemarin termasuk Pak Jokowi itu terlibat dan saya kira pada saat itu saya tidak tahu ya tadi kalau kemudian Pak Guntur menjelaskan secara rinci apa yang dapat informasi dalam internal PDIP gitu ya tetapi yang kami ketahui pada saat itu adalah revisi Undang-Undang KPK itu memang adalah bagian juga sebetulnya untuk bagaimana supaya Indonesia ini tujuan besarnya adalah melakukan pemberantasan korupsi. Itu yang saya pahami gitu ya pada saat itu. Nah bahwa kemudian hasilnya seperti sekarang ada yang menilai bahwa asumsi terjadi pelemahan, tidak independen dan segala macam gitu ya. Itu nanti saya kira bagian dari evaluasi kita ya. Nah, jadi menurut saya ya kita nggak usah lagi siapapun ya di antara kita pembentuk undang-undang, apakah DPR mau pemerintah, ya kemudian mengatakan ini inisiatif sana, inisiatif bukan saya dan segala macam itu, karena itu sebetulnya justru yang menunjukkan proses yang
yang tidak sebenarnya seperti itu. Kenapa? Buat sekali lagi saya tegaskan, pembentuk undang-undang itu dua, DPR dan pemerintah. Kalau salah satunya tidak bisa atau tidak sepakat, tidak mungkin ada jadi undang-undang. Oke, dengan kritik masyarakat yang bergulir saat ini kita akan melihat apakah nanti Undang-Undang KPK ini akan direvisi, dikembalikan ke versi lama atau tetap dijalankan dengan Undang-Undang KPK sebagaimana yang berlaku saat ini. Terima kasih banyak atas analisanya Mas Guntur Romli, politikus PDI Perjuangan, dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat malam, abang-abang. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.